Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Udah pada sarapan belum? Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, kenalin ya kakak-kakak dari Stikes Pertama Dika. Aku namanya Kakak Yulia, tapi biasa dipanggilnya Kakak Uli. Nama saya Kawidia Katria Utami, sering dipanggil Kawidia ya. Ya, hari ini kita kan kemarin udah janji ya, kita mau ada pancake, masih inget nggak? Masih inget ya. Jadi hari ini temanya tentang penggunaan masker. Jadi adik-adik pasti suka ada yang masih buka masker kan kalau di publik, kalau di tempat-tempat umum, ya enggak? Tadi juga nih ada yang buka masker ya. Iya. Kenapa? Oke, ini ada dosen aku, guru aku, ada yang mau menyapa kalian dulu ya? Boleh, silakan Ibu. Halo semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu dengan Ibu Devi, terima kasih kalian sudah mau datang dan fokus ya mendengarkan kakak-kakaknya dalam memberikan sosialisasi atau pelajaran tentang memakai masker ya. Jadi kita nih dari Stikes Pertamedika ya, tahu nggak tempatnya di mana? Stikes Pertamedika. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Di Jalan Nimun, di dekat pom bensin. Tahu pom bensin nggak yang di Jalan Nimun? Iya, jadi di situ ada sekolah kesehatan. Ya, ini kakak-kakaknya ini adalah calon-calon perawat dan ibu adalah dosen perawat. Ya, jadi di sini kami bertugas untuk memberikan edukasi, penyuluhan, ya supaya kalian semua pinter. Nah, khususnya tentang pemakaian masker, ya. Masker ini penting sekali. Nanti kalian dengarkan kakak-kakaknya menjelaskan. Jadi kami ini harus memberikan penyuluhan karena kami harus memberikan manfaat untuk masyarakat, ya. Kalian ini kan bagian dari masyarakat, anak-anak calon generasi bangsa, ya. Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi perawat? Ada enggak? Nggak ada yang mau jadi dokter? Nggak ada yang mau jadi perawat? Oh, sebelah sini dokter. Ya, oke. Sudah cukup ya Ibu menyapa kalian. Silahkan mendengarkan kakak-kakaknya ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan buat kalian. Oke? Oke ya. Ibu kembalikan lagi ke Kak Yulia dan Kak Widya ya. Ya, Bu. Oke, makasih. Terima kasih waktunya ya. Jadi ini aku perlu share screen juga atau enggak, Bu? Share screen kalau bisa. Ya nggak bisa, Bu, belum di-enable sama Ibu. Ya udah, lanjut aja. Dikelihatan ke PPT-nya ya, Yulia. Gimana? Mau kelihatan PPT-nya, Bu? Ya, ini yang Yulia, yang kamera Yulia. Oh, yang kamera ininya. Ini, Bu. Ya, betul. Nah, oke, sip. Nah, gitu ya. Ya, silakan. Oke, adik-adik, kita akan melakukan
sosialisasi atau edukasi tentang penggunaan masker saat pandemi COVID-19 ini. Sekarang kan dunia lagi ngalamin pandemi namanya pandemi COVID-19. Adik-adik kalau di rumah main pada suka pakai masker nggak? Pakai. Oke, sekarang kakak mau nanya. Kenapa sih kok kita harus pakai masker saat pandemi COVID ini? Ada yang tahu kenapa? Coba tunjukkan satu orang. Ya, boleh. Yaudah, siapa yang mau nyudah bareng-bareng aja? Ada yang tahu kenapa kita harus pakai masker nih? Tadi ada yang mau jawab, ayo. Gak apa-apa, jawab aja. Kenapa? COVID. Iya, karena ada COVID. Kenapa? Emang kalau ada COVID, emang kenapa pakai masker? Ya, biar apa tuh pakai masker? Coba ajukan tangan, sebut namanya. Boleh? Boleh. Namanya siapa? Reno, ya. Kenapa Reno? Benar, supaya terhindar dari COVID-19. Karena penyebaran COVID-19 itu lewat droplet. Droplet itu kalau misalkan orang ada yang batuk, bersin, kalau orang itu nggak nutup, nanti cipratannya bisa terkena kita, terkena orang. Jadi kalau kalian nggak pakai masker, kalian kan nggak punya secure, nggak punya keamanan diri sendiri kalau kalian nggak pakai masker. Nanti kalian bisa terinfeksi oleh orang yang kita nggak tahu nih, orang ini di sebelah kita bersin, batuk, dia nggak tahu dia terkena COVID atau enggak. Jadi pakai masker itu untuk menjaga diri kita dari orang lain, juga menjaga orang lain dari kita. Jadi kan kita juga nggak tahu kan kita ini terkena COVID atau enggak, kecuali kalau kita udah meriksa pakai apa? Swab. Benar. Jadi kayak gitu ya. Sekarang kakak mau ngasih tahu video nih. Kalau misalkan kita nggak pakai masker atau pakai maskernya nggak benar, ada ilustrasinya seperti ini. Bentar ya, nggak ada suaranya. Ibu aku yang Julia, tahu Kak Tuli, Bu, soalnya nggak ada suaranya. Kalau begini boleh nggak, Bu? Iya, tapi kan tetap harus ada ininya. Udah mau dari belakang, kelihatan mukanya. Udah gini aja deh, nggak apa-apa. Abis nggak ada suaranya tadi kalau misalkan join Zoom. Tadi ada suara. Begini aja gimana, Bu? Yang penting anak-anak aja kedengeran. Nggak ada suaranya. Dengar suaranya nggak?
lagi ya. Ini enggak terlalu. Ibunya mau lihat kita apa lihat kita juga sama adiknya. Nah, kan yang di situ mah di sini. Dari situ apanya? Yang dari situ. Coba bisa. Juga mau lihat ibu. Oh ini kan? Iya, ini ada sini kan? Nah, jadi ibu lihat ini. Nggak apa-apa, udah jalan aja. Ini ada segitiga ya. Nah, jadi kalau pakai masker nggak akan. Jadi ini perbedaan kalau misalkan pakai masker sama nggak pakai masker gimana ya? Seru nggak? Enggak. Iya. Apalagi kalau bakteri sama virus itu kan kita nggak bisa melihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang kayak gini. Harus di laboratorium, harus pakai mikroskop kecil karena virusnya itu ukurannya cuma 0,002 mm, kecil banget. Jadi lebih baik menjaga daripada mengobati. Kita lanjut ya. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis masker ada apa aja? Masker kain, masker medis, terus? Oke, kita lihat ya videonya. Nanti ada video ngejelasin maskernya sama pro dan kontranya, kayak baik dan buruknya. Jadi kita lihat ya videonya. Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan dan regulator di seluruh dunia, kita sekarang harus memastikan bahwa kita menutup mulut dan hidung kita dengan masker saat meninggalkan rumah untuk melindungi diri kita dari virus corona baru COVID-19. Di sini kita akan mengenal jenis-jenis masker wajah yang paling umum tersedia di pasaran dan belajar tentang pro dan kontra serta informasi penting lainnya. Pertama, kita memiliki masker bedah atau sekali pakai. Biasanya berwarna biru atau hijau. Ini adalah masker sekali pakai yang menyediakan 3 lapisan penyaringan. Masker bedah biasanya sangat efisien karena dapat melindungi dari 95% bakteri. Namun masker ini tidak melindungi dari virus seperti virus corona dan partikel berukuran lebih kecil. Dengan mencuci tangan secara teratur dan menjaga jarak sosial, tingkat efektivitasnya meningkat. Jenis masker ini umumnya digunakan oleh petugas kesehatan, tetapi dalam masa pandemi, masker ini direkomendasikan untuk penggunaan publik dan pasien dengan COVID-19 karena dapat mengurangi penularan virus dari orang yang terinfeksi ke orang sehat. Masker ini murah dan biasanya tersedia dalam ember wajar, meskipun terkadang juga terbatas. Masker ini tersedia dalam satu ukuran standar untuk semua orang dan tidak memerlukan tes fit. Masker ini juga memudahkan pemakaiannya untuk bernapas. Jenis masker ini tidak melewati standar pembuatannya ketat. Karenanya, beberapa jenis masker ini produksi kurang dari 3 lapisan. Dan ini tidak memberikan perlindungan yang diinginkan. Dapat diperiksa di produk sampel masker dan mencari lapisan tertentu. Perlu dicatat bahwa dalam hal virus corona, masker ini paling efisien bila digunakan bersamaan dengan mencuci tangan dan menjaga jarak sosial. Kedua, kita memiliki masker N95 atau KN95. Sekali lagi, ini adalah masker sekali pakai, tetapi pada saat krisis masker ini dapat digunakan lebih dari sekali, asalkan bagian bukan masker tidak tersentuh demi mengurangi penyebaran corona. Masker ini terdiri dari 5 lapisan penyaring. Masker ini memiliki efektivitas
imunitas yang sangat baik karena melindungi terhadap semua bakteri dan virus hingga 95% dan juga dari partikel udara yang lebih kecil. Jenis masker ini pada awalnya dikhususkan untuk digunakan oleh petugas kesehatan, terutama mereka yang mengawasi pasien COVID-19. Masker ini memberikan perlindungan baik dibandingkan dengan masker lainnya. Kontra dari masker ini adalah bahwa masker ini tersedia dalam jumlah terbatas. Harga lebih tinggi dibandingkan dengan masker lainnya, memakai sulit untuk bernapas dan memerlukan uji fit untuk memberikan efisiensi yang diinginkan. Terakhir, ada masker buatan sendiri. Masker kain buat kita kenal. Masker buatan sendiri biasanya terdiri dari setidaknya 2 lapisan. Yang terbaik memiliki kantong untuk lapisan penyaring yang dapat diatur di dalamnya. Ini adalah jenis masker yang paling tidak efektif di antara ketiganya. Tetapi dengan mencuci tangan dan menjaga jarak sosial, efektivitasnya meningkat. Kelebihannya adalah ketersediaannya berlimpah, dapat dijahit dan dapat dibuat di rumah. Perlu dicatat bahwa semakin besar ketebalannya, semakin besar pula kualitasnya. Selain itu, yang paling baik adalah dengan masukkan lapisan penyaring di dalamnya. Dapat dibeli dari toko online bernama PM2.5 Filter Layer. Namun, khasiat perlindungannya minimal. Tetapi lebih baik memakai masker dibandingkan tidak memakai. Sekali lagi, kemanjurannya terkait dengan mencuci tangan secara teratur dengan jarak sosial. Jadi, walaupun udah pakai masker juga, kita tetap harus cuci tangan sama jaga jarak. Karena kalau cuma pakai masker doang kita nggak cuci tangan, nggak rajin cuci tangan, nggak jaga jarak, aja sama kan. Dari mana-mana nggak kaki, nggak pernah langsung kita ke kasur. Nanti bakteri-bakterinya nempel di tempat tidur kita kan, jadi sama aja. Jadi masker itu memang tidak memastikan, tidak menjadikan kita tidak kena COVID-19, tapi itu setidaknya meminimalisirkan, menjaga kita tidak terkena COVID-19. Tapi tetap harus dibarengi dengan cuci tangan sama jaga jarak. Menjaga kebersihan kita. Lanjut ya. Nah, ada yang tahu nggak pakai masker tuh yang bener kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Kayak gimana? Nah, benar bentukin hidung, mulut sama dagu. Kita ada videonya lagi ya, kita nonton ya. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Tak logam terletak di sisi. Tekan 5 logam atau sisi masker yang sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dada. Nah, seperti itu ya, udah tahu yang benar yang gimana. Jadi kalau pakai masker di bawah hidung seperti ini salah. Kalau misalkan pakai tidak nutupin mulut juga salah seperti ini. Jadi yang benar nutupin hidung. Iya benar. Jadi kita pada tahu ya. Jadi harus lebih patuh pakai maskernya. Nah, selain kita pakai masker, cuci tangan juga penting. Iya. Nah, selain pakai masker, cuci tangan kan juga penting saat kita pandemi begini. Ada yang tahu kenapa sih kok penting banget cuci tangan itu? Kenapa? Saya udah cuci tangan lagi. Ada yang tahu? Kenapa cuci tangan penting ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena kan kita udah megang megang benda-benda. Terus berarti di tangan kita banyak apa? Iya benar. Kalau misalkan kita nggak cuci tangan, mau makan nggak cuci tangan, nanti makanannya tercampur dengan bakteri yang kita dari benda-benda kita pegang kan. Jadi harus cuci tangan. Pulang sekolah nanti cuci tangan, ganti baju. Oke, kita lihat dulu lagi videonya ya. Nah, bakteri kan nggak kelihatan pakai mata kan? Ini ceritanya bakterinya kelihatan.
Nah, jadi harus cuci tangan buat menjaga. Nah, iya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak tahapan cuci tangan apa aja? Ada yang tahu nggak berapa langkah? Nah, ada yang bisa? Coba 1, 2, 5, terus 3, 4. Iya benar gitu. Nih kita lihat ya. Pertama, ayo kita ikutan ya. Gosok kedua telapak tangan. Gosok telapak tangan. Pertama. Lalu yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ya. Lalu yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Ini. Keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari saling mengunci begini. Kayak mau nyanyi paduan suara kan begini. Nah, ya begini nih, gosok nih ininya nih dari punggung tangan, gantian. Lalu yang kelima, gosok dan putar ke dalam punggung ibu jari secara bergantian seperti ini. Iya, ke dalam ya seperti ini. Satu lagi, nanti. Benar. Lalu gosok kuncup jari buat begini, lalu ke telapak tangan seperti ini. Sesuai gambarnya. Satu lagi seperti ini. Nah, kita lihat videonya ya. Katakan sambung dengan menggosok kedua tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok putar ibu jari tangan secara bergantian. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian pastikan tangan dengan tisu atau handuk jadi sudah digunakan. Lakukan latihan mencuci tangan selama 40 sampai 60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Nah, jadi pakai sanitizer juga sama langkah-langkahnya kayak tadi. Ayo coba kita praktekin lagi ya. Ada yang masih ingat nggak? Langkah pertama coba gimana? Ya, gosok tangan. Kedua, iya, gini dulu, tangan, tangan kiri. Terus yang ketiga, pelan jari benar. Yang keempat, mengunci benar ganti. Lalu yang kelima, jempol ibu jari. Gosoknya ke dalam seperti ini ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Yang terakhir, iya, tunjuk seperti ini. Benar. Ya, kita udah belajar cara-cara pakai masker, udah tahu kenapa kita mesti pakai masker, udah tahu kenapa kita mesti cuci tangan. Jadi adik-adik harus lebih patuh sama protokol kesehatannya. Jangan cuma pakai masker sama cuci tangan aja, tapi jaga jaraknya juga harus dilaksanain, oke? Oke. Mau mulai ada pertanyaan sekarang. Kayak dari dosen aku mau ada pertanyaan ya. Oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari kakak-kakaknya. Sudah mendengarkan penjelasan dari kakak-kakaknya? Oke. Ibu sudah siapkan pertanyaan untuk kalian. Nanti akan ada apa nih, Kak Yulia, kalau dia bisa jawab. Nanti ada snack dari aku. Ada hadiah. Hadiah dari kita. Oke. Ya. Pertanyaan pertama. Apakah jenis masker yang bisa melindungi penyebaran atau penularan COVID-19?
Angkat tangan. Ya, boleh. Siapa namanya? Ya, namanya ya. Jenis masker yang seperti apa? Yang gede saya. Ya, namanya Reno, KN95 Bu, katanya jawabannya. Ya, bagaimana kakak-kakak? Iya benar. Oke, Rena dapat nanti ya. Udah selesai nanti aku kasih ya. Hadiahnya. Ada lagi Bu? Ada lagi Enggak maksudnya Ibu ada lagi nggak pertanyaannya? dari mahasiswanya? Sudah di ada lagi, kalau ada lagi Ibu satu lagi ya. Oke. Nah, bagaimana cara memakai masker yang benar? Boleh. Yang suaranya keluar ya. Biar kedengaran sama ibu. Cara memakai masker yang benar. Namanya? Iya, benar jawabannya. Tepuk tangan. Jadi, benar ya kata Muhammad Abraham ya. Jadi menutup hidung, mulut dan dagu dan kita lagamnya direkatkan ke hidung. Benar ya? Oke. Dari aku ada satu sih, Bu. Dari aku terakhir ya pertanyaan ya. Ada yang hafal nggak langkah-langkah cuci tangan? Ada 6. Siapa yang hafal? Gak ada yang hafal. Dikit-dikit gitu ntar aku. Boleh lagi Reno. Gimana pertama? Iya, gosok telapak tangan. Terus punggung tangan benar. Iya, benar salah. Terus iya, menguncil. Terus iya benar, ibu jari. Benar, tangan. Reno udah jawab 2 kali bener nih. Yang lain kenapa pada ngomong malu? Ya, kenapa? Udah jawab. Kalau ya, oke udah nih. Ya tutup kali ya Bu. Oke, makasih adik-adik udah mau merhatiin kata-katanya, udah kooperatif, tetap duduk di tempatnya, terus juga bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen aku, dari kakak-kakaknya. Mohon maaf ya kalau kata-katanya ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan. Mohon dimaafkan ya. Nah, masker cuci tangan, jaga jaraknya harus tetap dipatuhi dan dijalankan protokol kesehatannya ya. Karena udah tahu kan nih, bakteri virus gak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Jadi tetap harus pakai maskernya ya. Oke, makasih adik-adik. Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mendengarkan kakak-kakaknya. Sampai bertemu lagi. Ketemu lagi. Dadah. Udah Bu.